Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqallah faqad faza man ittaqa. Hadratul mukarram wal muhtaram, asatidz, jamaah, semua hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji dan puja syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa istiqamah berupaya untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah SWT, dan kita mohon pada Allah mudah-mudahan kita dijadikan orang yang husnul khatimah, orang-orang yang bersyukur kepada Allah atas segala apa yang terjadi, baik yang enak ataupun yang tidak enak. Karena pada hakikatnya yang namanya muslim, yang namanya agama Islam itu adalah, Islam itu artinya tunduk dan patuh kepada Allah SWT, tunduk atas segala macam ketetapan Allah, ketentuan Allah, ya sudah tunduk. Orang tunduk itu ya nggak ada pertanyaan, nggak ada alasan ketika diperintahkan, sudah tunduk saja, manut saja. Disuruh apa, dikasih apa, diberi apa, ya sudah. Sami'na wa ata'na. Maka dalam Al-Quran disebutkan di situ, jangan sampai kita menjadi orang seperti orang-orang Yahudi. Sami'na wa asayna. Di surat Al-Baqarah juz pertama itu ada sami'na wa asayna. Allah terangkan orang Yahudi itu ketika dijelaskan sama Nabi Musa alaihissalam, sami'na, kami dengar, wa asayna, tapi kami melanggar, tidak taat. Saking bawelnya ketika satu peristiwa terjadi, orang meninggal, umat Nabi Musa minta tolong sama Nabi Musa supaya kenapa ini meninggal, apa sebabnya, hidupkan kembali. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dijelaskan, Nabi Musa munajat pada Allah, ya Allah, bagaimana supaya yang meninggal ini hidup lagi? Kata Allah, ya sudah, suruh mereka motong seekor sapi. Surat Al-Baqarah itu seekor sapi. Kalau orang yang sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, sudah cari sapi, segera dipotong. Ini mah nanya dulu, sapi kayak apa ya Musa? Tanyakan kepada Tuhanmu, sapi yang kayak apa? Coba, kalau sami'na wa ata'na, ya sudah, yang sapi ya sapi. Bukan nyari kebo, sudah kasih tahu sapi. Suruh nanya lagi sama Tuhannya, ya Musa sampai kepada Tuhannya, sapi yang warnanya apa? Sapinya bagaimana? Akhirnya kan nambah sulit lagi sama Allah kasih tahu. Safa'u faqim, warnanya kira-kira ketika dilihat tuh enak. Tasurun nadirin, kalau dilihat tuh menyenangkan. Sapi yang bagaimana dilihat menyenangkan itu? Maka orang Islam sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh, kami taati. Tidak ada pertanyaan. Kalau ada orang Islam masih ngeyel, masih protes, berarti belum Islam, dia belum tunduk sama Allah. Tunduknya masih sama hawa nafsu. Perhatikan kita ketika mendengar azan,
Seberapa taat kita di situ akan dilihat. Ketika marbot masjid mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apakah segera berlari, apakah segera berwudu, atau hamba yang bagaimana? Hamba yang sudah mempersiapkan diri ketika Allah sudah memanggil. 5 menit lagi azan, sudah tinggalkan semuanya, wudu, padahal masjid belum dibuka, masih dikempok, masih dikunci sama marbot. Sudah ngantri di situ duduk, nunggu dibuka. Kita hamba yang bagaimana? Bisa dilihat dari situ. Kita semuanya kayaknya luar biasa, susahnya, malasnya luar biasa. Sudah namanya Islam adalah tunduk dan patuh pada Allah. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Maka nanti di Yaumul Qiyamah itu akan ada golongan orang Islam yang ketika digiring, ada golongan yang cahayanya seperti cahaya bintang di langit, kelihatan tapi kecil gitu. Akhirnya ditanya para malaikat, man antum, siapa kalian? Kami ini orang Islam yang ketika mendengar azan baru wudu, meninggalkan yang lain. Sudah ketika mendengar azan baru wudu. Maka orang tersebut adalah golongan orang yang ketika nanti yaumul qiyamah cahayanya seperti cahaya bintang, kecil. Kemudian ada golongan kedua, di kitab Durratun Nasihin itu dijelaskan ada golongan kedua yang cahayanya seperti cahaya rembulan. Mereka golongan orang-orang yang sebelum azan sudah mempersiapkan diri, meninggalkan yang lain dia berwudu. Golongan yang ketiga adalah golongan yang luar biasa terangnya seperti cahaya matahari. Dia sudah siap, setengah jam belum waktunya sudah hadir duluan, sebelum di absen sudah datang. Itu adalah merupakan cerminan buat kita seberapa Islam kita, seberapa tunduk kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk urusan sholat saja, karena memang yang paling penting adalah ibadah yang paling penting, yang awal nanti yaumul qiyamah dihisab adalah sholatnya hamba tersebut bagaimana. Yang dimaksud sholat di sini adalah sholat fardu. Jangan sampai membanggakan diri sebagai orang yang paling dermawan, banyak hartanya, banyak yang bangga sana sini, terkenal, sehingga dijuluki orang yang dermawan, tetapi nggak sholat. Abot pak, malas saya sholat, luar biasa. Itu hilang pak, tidak dianggap sama Allah, karena dia menghilangkan hubungan dia dengan Allah. Salat adalah mengaitkan diri, menggantungkan diri kepada Allah. Seberapa hebatnya kita tunduk pada Allah, mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan kita dengan melaksanakan salat. Saya puasa pak, saya zakat, saya ngaji, tapi saya nggak mau salat. Maka ya percuma, sia-sia. Maka yang namanya muslim adalah orang yang tunduk pada Allah SWT. Dan luar biasa lagi yang namanya keistimewaan umat Rasulullah SAW adalah zaman dahulu sebelum Rasulullah diutus, seorang hamba manusia ketika dia butuh dengan Allah, dengan Tuhannya, dia harus mendatangi para nabi dulu, mendatangi Rasulnya dulu, supaya Rasulnya menyampaikan pada Tuhannya, saya butuh ini. Jadi ketika dia butuh sama sesuatu, dia harus datang ke nabinya dulu, agar menyampaikan kepada Tuhannya hajatnya apa. Gak bisa langsung Pak. Dia pengen apa nggak bisa langsung.
Tapi keistimewaan Rasulullah SAW adalah umatnya adalah dijadikannya sholat sebagai sarana untuk langsung bisa berhadapan bermunajat pada Allah. Tidak perlu lagi mencari nabinya, tidak perlu lagi mencari rasulnya untuk memohon pada Allah. Maka sholat menjadi satu penghubung yang luar biasa. Allah menghendaki supaya umatnya muslim ini ketika pengen segala sesuatu, dia bisa langsung bermunajat kepada Allah melalui sholat. Jadi nggak perlu mencari penghubung lagi. Tinggal wudhu, kemudian sholat. Silahkan di situ. Apa munajatnya? Apa hajatnya? Namanya muslim, taat dan patuh dan tunduk. Tidak perlu protes. Tetapi dalam kitab tertentu, ini perbandingannya, bahwasanya orang yang beriman, orang yang muslim al-asi, orang yang muslim tetapi dia bermaksiat, kalau dibuka sama Allah kita pandangan kita tuh, itu cahaya imannya lebih menyilaukan daripada matahari. Jadi orang muslim yang maksiat itu di hadapan Allah masih lebih baik daripada orang kafir yang dermawan. Artinya cahaya imannya itu masih Allah hargai, walaupun dia bermaksiat karena satu hal dan lain hal. Maka artinya kita harus berusaha menjadi orang Islam yang benar-benar sam'an wa ta'atan kepada Allah SWT. Kemudian ini masuk ke pasal yang terakhir, karena kita akan khatam ini satu halaman lagi, satu lembar lagi. Fasun fi wasoya ilahiyah waradat biha akhbarun qudsiyah wa asarun sahihah marwiyatun an Rasulillah SAW fi ma yarwihi an rabbihi. Ini satu pasal yang khusus berkaitan dengan wasiat-wasiat ketuhanan yang banyak disebut, yang tercantum dalam hadis-hadis qudsi, dalam asar-asar yang sahih yang diriwayatkan oleh Rasulullah dari Tuhannya. Kemarin sudah disampaikan, hadis yang pertamanya adalah ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, ini Allah yang berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya saya mengharamkan kezaliman ala nafsi, atas diri saya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan saya jadikan kezaliman tersebut di antara kalian adalah hal yang haram. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Dan sebuah riwayat yang lain, hadis yang lain, zaliman, perbuatan zalim adalah merupakan kegelapan nanti di yaumul qiyamah. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Apa sih berbuat zalim? Berbuat zalim itu menganiaya diri sendiri ataupun orang lain, berbuat tidak baik, menipu termasuk daripada perbuatan zalim, berbohong juga perbuatan zalim. Segala macam perbuatan yang melanggar perintah Allah maka dikategorikan sebagai perbuatan zalim, baik terhadap diri ataupun orang lain. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun illa man ihtadaituhu. Kullukum, setiap kalian itu, dhalun adalah orang-orang yang tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang saya kasih petunjuk. Saya kasih hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah kalian semua kepadaku petunjuk atau hidayah,
ahdikum, saya akan berikan kalian petunjuk. Ya, maka kita dianjurkan untuk selalu mohon pada Allah, memohon hidayah, ya, memohon petunjuk agar kita bisa menemukan kebaikan, memahami kebaikan, kemudian mengamalkan kebaikan dan istiqomah atas kebaikan tersebut. Karena di sini setiap kita adalah orang yang tersesat kecuali orang-orang yang Allah berikan petunjuk, Allah berikan hidayah. Fastahduni, maka hendaklah kalian semua meminta petunjuk kepada Allah. Ahdikum, maka saya akan berikan kalian petunjuk. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i', kalian semua adalah orang-orang yang lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang-orang yang saya kasih makan. Fastat'imuni at'imkum. Fastat'imuni, maka mintalah kalian makanan kepada saya. At'imukum, saya akan berikan kalian makan. Apapun yang kita usahakan, Allah yang memberikan. Kita tidak punya daya dan upaya. Bahkan Allah SAW sendiri pernah bersabda bahwasanya untuk menggerakkan kelopak matanya saja Rasulullah mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan bahwasanya kedudukan sehebat apapun semuanya tetap la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini hadis kursi mengajarkan kita untuk memahami bahwasanya semuanya Allah yang menggerakkan, semuanya atas dasar izin Allah. Kalau Allah tidak memberikan kenyang, maka berapa kali makan pun kita tidak akan kenyang. Maka di sini fastat'imuni at'imukum, maka mintalah kalian kepada saya makan, at'imukum, saya akan berikan kalian makan. Maka hakikatnya yang mengenyangkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita ketika berobat. Kita sakit, dianjurkan ikhtiar untuk berobat. Dalam berobat, ketika kita niatkan untuk ikhtiar, mendapatkan pahala atas ikhtiar kita. Tetapi hakikat yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu riwayat Nabi Musa alaihissalam sakit perutnya luar biasa. Ya Allah, kemudian munajat pada Allah, ya Allah, perut saya sakit luar biasa ya Allah. Mohon bagaimana supaya sembuh ya Allah, sembuhkan saya ya Allah. Kata Allah, Musa, di atas bukit itu ada pohon yang daunnya kalau dimakan bisa menyembuhkan sakit perut kamu. Maka selesai munajat langsung pergi mencari bukit tadi dan ketemu pohonnya. Dipetik daunnya, dicuci, kemudian dimakan, sembuh. Suatu ketika setelah sembuh tadi, beberapa hari kemudian Nabi Musa sakit lagi perutnya. Luar biasa sakitnya. Tanpa munajat lagi langsung datangi pohon tadi, dipetik lagi, dimakan lagi, nggak sembuh. Nggak sembuh sakitnya perutnya. Kemudian munajat, ya Allah, kenapa saya nggak sembuh? Kata Allah, saya menyembuhkan. Bukan daun tadi, kenapa langsung menuju pohon tadi? Kamu nggak munajat, nggak mohon, nggak apa. Maka ketika kita sakit kemudian berobat, dikasih obat, ketika kita minum, kita baca doa bismillahirrahmanirrahim, baca doa, baca salawat, ya Allah, mudah-mudahan dengan wasilah obat ini engkau berikan saya kesembuhan. Maka termasuk orang yang musyrik ketika mengatakan dokter tadi hebat sekali, saya sembuh dengan dokter tadi. Berarti menghilangkan Allahnya, menghebatkan dokternya. Maka termasuk daripada perbuatan musyrik. Walaupun
hanya kata-kata, maka namanya musyrik qauli. Kalau sampai punya keyakinan udah i'tiqadi, harus segera bertaubat. Kata di fastat'imuni at'imukum, maka mintalah makan pada saya akan beri makan. Hakikatnya Allah yang mengenyangkan. Kalau sakit, Allah yang menyembuhkan. Ikhtiar adalah usaha kita, ikhtiar adalah usaha. Kalau kita niatkan sebagai ikhtiar karena perintah Allah, maka mendapatkan pahala dari ikhtiar tadi. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu orang yang telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali orang-orang yang saya berikan pakaian. Kecuali orang-orang saya tutupi. Maka termasuk ini merupakan rahmat dari Allah. Allah menutupi aib-aib kita, Allah menutupi kekurangan-kekurangan kita, sehingga dengan begitu orang masih punya rasa hormat kepada kita, karena Allah tutupi aib-aib kita. Seandainya Allah buka, ya sudah, sedikit saja Allah buka, ya sudah hilang. Maka di sini termasuk ketika semua orang itu adalah telanjang, kecuali orang yang Allah tutupi, kecuali yang Allah beri pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mohonlah pada saya baju, maka saya akan beri kalian baju. Ya ibadi innakum takhfa'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang berbuat salah. Bil-laili wan-nahari, malam dan siang. Siang dan malam kita selalu berbuat salah. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan saya adalah zat yang memberi ampun semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Fastaghfiruni, maka mohonlah ampun kepada saya. Aghfir lakum, saya akan ampuni semua. Maka di alam semesta ini tidak ada orang yang tidak berbuat salah. Maka di hadis ini jelaskannya, semua kalian, semua kita ini takhfa'una bil-laili wan-nahar, selalu berbuat salah malam dan siang, siang dan malam berbuat salah. Maka kita diwajibkan untuk memohon ampun kepada Allah, karena Allah lah zat yang memberi ampun semua dosa. Maka alhamdulillah, dengan syariat diwajibkan kita sholat 5 waktu adalah merupakan sebuah kifarah dosa bagi kita semua. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang kurang lebih artinya adalah, tahukah kalian apakah masih ada sisa kotoran di tubuh seseorang jika di depan rumahnya ada air sungai yang mengalir jernih dan dia mandi sehari 5 kali? Kira-kira ada sisa kotoran enggak? Kaki tak apa pokoknya, sedikit pun. Kata Rasulullah pada para sahabatnya, jika di depan rumah kalian ada air sungai yang mengalir jernih dan kalian mandi 5 kali sehari. Maka kata Rasulullah selanjutnya adalah, maka as-salatu baina salatu kafaratun lima bainahuma. Kita melaksanakan sholat subuh, kemudian kita niatkan setelah sholat subuh saya menunggu datangnya waktu sholat zuhur. Maka dari waktu sholat subuh selesai, semua apa yang kita kerjakan dihitung pahala sama Allah sampai datangnya sholat zuhur. Maka ketika sholat zuhur datang, maka waktu antara subuh dan zuhur datang merupakan kifarah dosa bagi perbuatan yang terjadi antara subuh dan zuhur tadi. Maka yang dimaksud dengan mandi 5 kali sehari adalah sholat 5 waktu tadi. Selesai sholat zuhur kita niatkan lagi, ya Allah,
saya pengen menunggu waktu datangnya sholat asar. Maka dari zuhur sampai asar dihitung sebagai pahala. Dan dosa-dosa di antara yang terjadi antara dua sholat tadi dihapus dengan melaksanakan sholat asar. Dan seterusnya, wa jum'atun bainal jum'ah, dan antara sholat Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya adalah merupakan kafarah, merupakan kafarah dosa bagi yang melaksanakan Jumat begitu. Wa Ramadan ila Ramadan, dan setiap satu Ramadan dengan Ramadan yang berikutnya adalah merupakan kafarah lagi. Bagaimana mungkin masih kotor orang yang selalu melaksanakan sholat 5 waktu? Bersih. Maka sejatinya orang yang sholat 5 waktu itulah orang yang merasa dirinya kotor, sehingga mandi dengan sholat tadi. Maka orang yang tidak sholat adalah orang yang merasa dirinya bersih. Karena nggak mungkin orang mau mandi kalau dirinya bersih. Kenapa kita mandi? Karena ngerasa nggak enak. Badannya apa cepel, mau terus bau, maka mandi. Maka analoginya ibaratnya seperti itu. Orang yang sholat adalah orang yang merasa dirinya kotor, pengen bersih, maka mandi dengan sholat. Orang yang nggak sholat berarti dia orang suci. Maka hadirin luar biasa, jangan sampai tertipu dengan perkataan setan, so suci, sholat terus. Justru kebalik kata-kata itu. Yang so suci adalah orang yang nggak sholat. Dalam hadis tadi diriwayatkan bahwasanya mandi 5 kali itu sebagai gambaran sholat 5 waktu agar bersih, ya ampuni dosa-dosanya. Maka luar biasa sekali Allah dalam memandang hambanya itu luar biasa. Yang muslim khususnya luar biasa sayangnya. Dan Rasulullah SAW sebagai kekasih Allah itu terhadap umatnya luar biasa sayangnya. Sampai menjelang ajalnya aja mengucapkan ummati, ummati, ummati. Sampai sujud saja memikirkan umatnya. Saking begitunya, saking perasaan Rasul terhadap umatnya sayang luar biasa. Allah sampai ngendika sama Rasulullah, ya Muhammad, umatmu saya serahkan pada kamu urusannya. Saking sayangnya, Pak. Saking sayangnya Rasulullah, Allah tahu sayangnya Rasulullah pada umatnya kayak apa. Sampai Allah ngendika, ya Rasulullah, ya Muhammad, saya serahkan urusan umatku pada kamu. Udah terserah. Kayak apa namanya ya? Udah, padahal yang menciptakan Allah. Tuhannya adalah Allah. Tapi karena Rasulullah melihat luar biasa sayangnya, Allah serahkan. Tapi apa kata Rasulullah? Ya Allah, tidak. Saya tidak akan menyerahkan urusan umat pada saya. Saya serahkan pada Engkau ya Allah. Karena Engkau arhamu bihim. Kata Rasulullah, saya tidak terima. Saya nggak sanggup ya Allah. Umatku diserahkan pada saya nggak sanggup. Karena saya tahu saya itu makhluk. Saya itu hamba. Yang bisa berubah-ubah. Bisa marah, bisa maaf, bisa senang, bisa jutek, bisa luar biasa. Maka saya kembalikan, karena apa? Anta arhamu bihim ya Allah. Karena Engkau ya Allah zat yang lebih sayang kepada mereka ketimbang saya. Karena Engkau sudah membalikan lagi kepada saya, maka saya akan jaga umatmu. Maka di situ jaminannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita kembali kepada Allah, taubat, sudah bersih lagi. Maka yang paling pertama masuk surga ya umat Rasulullah. Sehingga ketika memasukkan ke neraka juga disembunyikan dulu, nggak boleh kelihatan sama Rasulullah. Sampai ada satu riwayat, Nabi Ibrahim itu berdiri sebelah kanan, Rasulullah berdiri sebelah kiri ketika di Yaumul Qiyamah nanti. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa
Nabi Ibrahim sebelah kanan, karena yang sebelah kanan itu pasti masuk surga. Ketika dijalankan pasti, kenapa sebelah kiri Rasulullah? Saya berdiri di situ, saya pengen tahu mana umat saya yang berjalan ke arah kiri. Ketika melihat umat saya berjalan sebelah kiri pasti masuk neraka, saya akan sujud pada Allah, mohon syafaat pada Allah supaya dipindahkan sebelah kanan. Sampai segitunya Rasulullah saking sayang kepada umatnya, mau berdiri sebelah kiri. Walaupun nanti ketika katakan ya Muhammad, gak bisa nih, hambamu harus masuk neraka, ya paling enggak ya Allah ringankan saja, jangan berat-berat. Maka ketika masuk neraka juga, nerakanya juga, apinya juga nggak bisa menyambar. Maksudnya ada yang mendapatkan siksa neraka, apinya itu hanya sebatas mata kakinya. Ada yang sampai sebatas lututnya, ada yang sebatas perutnya, ada yang sebatas dadanya, dan nggak sanggup sampai ke atas. Sampai terbakar full nggak bisa. Karena wajahnya orang-orang Islam yang masuk neraka itu wajah-wajah yang digunakan untuk sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka api nggak sanggup menyambar. Itu daripada syafaat Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.